kita akan berbicara tentang kiat menjadi pendamping Oda. Yang pertama adalah menumbuhkan tanggung jawab Oda terhadap pengobatannya. Memang seberapa penting akhirnya relawan ini harus ngingetin dalam tanda kutip Oda untuk pengobatannya nih, Bu Tika? Oh iya, untuk relawan mengingatkan itu sangat penting. Tapi jauh sebelum mengingatkan, tentu relawan ini mesti dibekalin dulu pemahaman tentang apa itu pengobatan, manfaatnya, kemudian bagaimana obat itu harus diminum seumur hidup. Setelah itu baru kita mengingatkan, karena dengan mengingatkan teman-teman minum obat secara teratur dan disiplin, tentu kita akan melihat manfaatnya luar biasa. Teman-teman Oda begitu minum obat secara teratur dalam waktu 3-6 bulan, biasanya virus sudah tidak terdeteksi, artinya kemudian sangat berarti buat teman-teman Oda itu sendiri. Dia akan sehat dan produktif, kemudian juga dia tidak menularkan ke orang lain, artinya mencegah penularan dan penyebaran ke orang lain, dan juga Oda akan menjadi pelaku aktif dalam hal penanggulangan HIV/AIDS. Minta Oda berkontribusi terhadap pekerjaan rumah. Nah, kenapa akhirnya teman-teman Oda ini harus dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga harian ini, Bu Tika? Iya, karena teman-teman Oda sendiri merasa tidak sakit, atau mereka tidak mau dianggap sakit gitu. Karena mereka sendiri dengan kata Oda itu orang dengan HIV, AIDS, bukan orang dengan penyakit atau yang tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Sehingga kalau dia tetap dikasih tanggung jawab untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan atau pekerjaan rumah, itu membuat mereka happy, membuat mereka, oh saya masih ada manfaat, saya masih bisa berguna untuk yang lain dan juga untuk keluarga saya gitu. Jadi mereka nggak ingin sekali dianggap bahwa saya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Justru mereka bahkan menjadi kreatif, bahkan mereka menjadi seorang yang inovatif dalam hal kegiatan di rumah, seringkali menjadi seperti itu. Kita lanjut poin yang selanjutnya. Ajak Oda berinteraksi sosial. Ini ya mungkin agak Bu Tika ya, susah-susah gampang gitu. Karena kita berbicara masalah kepercayaan diri, kadang mereka merasa minder karena stigma yang sudah terlanjur, pandangan miring, pandangan negatif masyarakat, yang akhirnya membuat Oda ini jadi lumayan antisosial. Nah, gimana nih, Bu? Iya, kita memulai dari bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada mereka. Salah satunya adalah kita memotivasi mereka harus minum obat teratur, harus sehat sehingga orang tidak melihat kamu itu kayak orang sakit-sakitan. Kamu tidak beda dengan yang lain, jadi artinya kamu sehat, kamu bisa ngapain aja, itu penting. Setelah itu adalah bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal kegiatan di lingkungan, artinya kita biasanya akan memberikan pengertian dulu kepada Odanya bahwa setiap kali interaksi dengan dunia luar, itu ada dua hal yang harus dipersiapkan penerimaannya. Pertama adalah orang akan menolak kita atau justru welcome ke teman-teman Oda, sehingga itu akan menjadi motivasi yang luar biasa gitu. Nah, itu yang harus dikuatkan dulu kepada teman-teman Oda. Selain itu kemudian kita mengadakan kegiatan tentang HIV tanpa harus bilang dulu bahwa saya mengajak teman Oda. Oleh karena itu Odanya harus benar-benar sehat, sehingga waktu kita melibatkan mereka di kegiatan-kegiatan edukasi di masyarakat misalnya, itu mereka tidak tahu bahwa itu adalah Oda. Kita pahamkan teman-teman, mereka harus paham bagaimana pencegahan HIV, penularannya, terus pengobatannya, dan bagaimana mereka bertanggung jawab atas dirinya dan juga tidak menularkan ke orang lain. Setelah itu biasanya masyarakat di sekitar sudah paham cara penularan HIV, cara bersikap dengan orang dengan HIV. Mereka kemudian kita tampilkan role model yang memang sudah siap open status. Banyak teman-teman Oda yang sudah open status, yang mereka mau jadi role model kampanye ataupun memberi edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa lihat nyata bahwa Oda itu sebenarnya nggak beda loh dengan orang lain gitu. Poin yang selanjutnya, aktif diskusi tentang HIV/AIDS. Nah, diskusi yang seperti apa biasanya yang dilakukan ini, Bu Tika? Ya, kalau di kami ada pertemuan sebulan sekali, artinya perkembangan HIV ini luar biasa ya, dari sisi pengobatan, dari sisi penanggulangannya, informasi dan lain-lain. Kalau dulu itu masih semuanya dianggap tabu, kalau orang ngomong tentang AIDS itu mengerikan atau bahkan
jangan, kalau bisa hindarin ngomongin tentang HIV/AIDS gitu ya. Tapi sekarang ini kemajuan luar biasa, kita bisa juga melalui sosmed, kita juga bisa ngikutin webinar-webinar ataupun informasi-informasi yang selalu update gitu. Nah, diskusi-diskusi itu perlu dilakukan bersama teman-teman ODA karena mereka jangan sampai ketinggalan informasi. Kalau dulu selalu dibilang AIDS itu adalah penyakit mematikan atau fatal. Nyatanya sekarang kan sudah menjadi penyakit kronik yang bisa dikontrol dengan amat baik asal mereka minum obat secara teratur, misalnya seperti itu. Jadi informasi terupdate harus mereka milikin sehingga wadah diskusi-diskusi itu penting buat mereka. Jangan hanya gue ODA gitu, tetapi informasi yang terupdate pun mereka nggak punya gitu. Oke, yang terakhir adalah jangan mudah percaya hoax. Nah, ini agak susah nih Bu Tika, karena akhirnya ya tadi karena mungkin tidak aktif diskusi, tidak aktif berinteraksi sosial, akhirnya bacanya ilmunya dari Google yang dimana informasinya sumbernya mungkin tidak terlalu terpercaya. Nah, gimana nih untuk menangkal hoax? Betul, jadi karena hoax dan mitos atau fakta itu selalu beriringan ya, terutama di HIV/AIDS ini. Jadi bagaimana mitosnya tentang HIV, tapi faktanya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita penting sekali menghadirkan di setiap kegiatan narasumber ataupun role model dari mereka. Tetapi selain itu, kita selalu bilang bahwa ke teman-teman ODA jangan langsung percaya berita-berita hoax karena sebenarnya berita itu harus di-compare dengan faktanya seperti apa sih. Oleh karena itu jangan malas mencari informasi. Jangan malas bertanya kepada orang-orang yang memang ahlinya dan juga jangan menutup diri. Pergilah keluar, carilah informasi karena informasi adalah jendela dunia ya. Semuanya ada di luar sana dan harus disaring mana yang benar, mana yang salah dan berita itu harus selalu dikonfirmasi dengan para ahli ataupun orang-orang yang memang di bidangnya. Terima kasih Ibu Tika Suryaatmaja, pendamping ODA sekaligus penggagas Yayasan Pelita Ilmu sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sakti. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum.